Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa usalli wa usallimu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, maka sudah sepatutnya kita senantiasa untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lepas kita dari beristighfar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala kekurangan yang kita miliki dalam menyembahnya. Baik Bapak Ibu sekalian, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, melanjutkan pembahasan kita mengenai adab-adab Islam. Dan kita masih dalam bab adab menjenguk orang sakit. Terakhir kita telah membahas mengenai orang yang apabila dia terbiasa melakukan suatu amalan, suatu ibadah yang dia kerjakan, kemudian dia memiliki niat yang ikhlas dan sudah menjadi rutinitasnya, kemudian dia sakit, maka
maka ketika dia terhalangi dengan hal tersebut, penyakitnya, sehingga dia tidak bisa melakukan ibadah itu, maka Allah Subhanahu wa taala tetap akan mencatatnya sebagai bentuk pahala di sisinya. Dia tetap akan mendapatkan pahala meskipun dia tidak mengerjakannya. Karena ada penghalangnya, yaitu sakit yang ia derita. Begitu juga dengan orang yang sedang safar, ya, dia bepergian jauh, itu suatu hal yang menghalangi dia untuk melakukan satu amalan yang dia biasa kerjakan ketika dia tidak sedang safar. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat ya pahala dari amalan tersebut. Tapi ingat, ini adalah kalau sesuai dengan ya niat yang ikhlas dan sudah menjadi rutinitasnya. Dan ketika keadaan yang dia sakit ataupun safar, dia tetap ingin punya tekad yang kuat, ya, keinginan yang besar ya, untuk mengerjakannya. Baik, yang berikutnya yaitu menjenguk orang sakit dengan berjalan kaki. Ya. Jadi ternyata ada adabnya ya, menjenguk orang sakit dengan berjalan kaki. Ya kalau orang yang sakitnya di Bantul kita jalan kaki ya, nggak juga seperti itu gitu. Tapi selama kita memungkinkan, bagi kita tuh memungkinkan untuk jalan kaki ke menjenguk orang sakit tersebut, kita lakukan. Ya, kita lakukan. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, ya itu tidak mengapa. Baik, mana buktinya? Gitu. Kita butuh bukti dari hadis. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wah, ini hadisnya mantap. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ya, di mana beliau mengatakan, "Adani Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar fi Bani Salamah." Ketika Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sakit parah. Rasulullah dan Abu Bakar menjenguknya di perkampungan Bani Salamah. Kemudian masyiyaini, dan Rasulullah beserta Abu Bakar berjalan kaki menjenguk Jabir bin Abdullah. Ya. Fawajadani Nabi sallallahu alaihi wasallam la a'qilu syai'an. Dan saat tiba Jabir sudah pingsan. Ya. Karena sakit yang dia derita. Fada'a bima'in. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya meminta air, fatawadda minhu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan air itu. Berwudu dengan air. Tsumma rasya alayya fa'afaqtu. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, maka air wudunya itu dipercikan ke tubuh Jabir bin Abdullah yang sedang pingsan. Dan seketika itu Jabir radhiyallahu anhu sadar dari pingsannya. Baik. Dari sini ya kita bisa mengambil kesimpulan. Yang pertama adalah dalam hadis ini adanya kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk bersama dengan sahabatnya. Jadi kadang sendiri, kadang bersama sahabatnya. Kemudian berjalan kaki. Berjalan kaki. Sehingga kalau memungkinkan untuk melakukan itu, untuk mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka silakan. Ya. Namun kalau ternyata orang yang sakit itu jauh tempatnya, ya, maka tentunya silakan menggunakan kendaraan, tidak masalah juga. Dan dari hadis ini kita juga bisa dapati bahwasanya ya, menjenguk
orang yang sakit itu ya bisa dari kalangan yang punya kedudukan, punya jabatan tinggi, menjenguk rakyatnya, menjenguk rakyatnya. Nah, ini salah satunya. Jadi ketika ada orang-orang yang anak muda yang sakit, orang tua menjenguknya. Ada anak ya masih muda dia sakit. Ternyata tetangganya ya yang usianya jauh lebih tua, maka dia menjenguknya. Contoh di sini Hanif sakit, sakaraballahu wa syafa'al. Kemudian Pak Win jenguk. Rumahnya dekat, jalan kaki Pak Win. Boleh naik motor juga. Nah, terus dengan niat apa? Mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pahalanya. Kemudian setelah sampai ternyata Nabi SAW mempraktekkan salah satu pengobatan. Ya. Nabi SAW dengan mengobati dengan cara berwudu. Karena seluruh anggota tubuh Nabi SAW itu penuh membawa keberkahan. Ya. Ingat Nabi SAW, ya seluruh anggota tubuhnya itu membawa keberkahan. Jadi ini khusus ya untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Selainnya maka ini tidak. Dan ketika Nabi SAW melakukan itu, berwudu tersebut, kemudian beliau ya memercikan air itu ke Jabir bin Abdullah yang sedang sakit. Ini bentuk dari apa? Mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Seketika itu pula maka Jabir pun langsung sadar dari pingsannya. Ya. Baik. Hadis yang berikutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man 'ada maridan lam yazal fi khurfatil jannah." Orang yang menjenguk ya orang sakit, maka dia senantiasa atau dia akan terus berada di khurfatul jannah. Nah, ini ada di khurfatul jannah. Dalam riwayat lain sampai dia kembali. Khurfatul jannah. Dengar kata ini, dua kata ini, maka ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wa ma khurfatul jannah?" Apa itu khurfatul jannah? Katanya orang yang menjenguk orang sakit, siapa saja yang menjenguk orang sakit, dia akan terus berada di khurfatul jannah. Apa ini khurfatul jannah? Jadi kalau kita sedang ya, posisinya kita sedang berguru ya. Kemudian guru itu menyampaikan sesuatu kalimat yang atau ya, yang kata-kata atau ungkapan yang mungkin kita tidak familiar dengan ungkapan itu. Ya. Maka tanyakan langsung. Tanyakan, ini apa ya artinya? Istilah ini apa maksudnya? Begitu juga dengan ini dilakukan oleh para sahabat tatkala itu ketika melakukan jannah ini apa maksudnya? Maka ditanyakan langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, qala janaha. Beliau menjawab yaitu hasil panen buah-buahan kebun surga. Ya, hasil panen buah-buahan kebun surga. Ini perumpamaan yang beliau bawakan di sini. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terbiasa mengajarkan sesuatu kepada para sahabat itu dengan ya, sesuatu lain-lainnya. Jadi ungkapan-ungkapan perumpamaan itu yang beliau lakukan. Ya. Seperti misalnya dalam hadis yang lain, matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu matsalul hayy wal mayyit. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang ya tidak berzikir kepada Allah dengan orang yang berzikir kepada Allah, maka seperti perumpamaannya seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Kan gitu. Jadi beliau mengajarkan kita semua itu dengan cara permisalan, perumpamaan. Maka di sini juga demikian. Orang yang dia menjenguk orang sakit, maka diumpamakan dia itu
telah memetik buah-buahan surga. Bayangkan kalau misalkan ada pohon, misalkan pohon, ya katakanlah pohon apel gitu ya, berbuah sangat luar biasa, subur dan mudah dipetik. Dan kita butuh buah tersebut. Kalau seperti itu kondisinya kan sangat mudah sekali kita petik panen. Karena terjangkau juga. Terjangkau dan banyak sekali penuh dengan buah-buahan pohon. Sudah matang. Tinggal dipetik saja. 1, 2. Maka bayangkan buah apel itu adalah pahala. Dan seorang yang berada di dekat pohon tersebut adalah orang yang menjenguk orang sakit. Maka orang yang menjenguk orang sakit itu senantiasa menabung pahala. Terus dia mendapatkan kebaikan. Sampai dia kembali ke tempatnya. Dari mulai dia pergi, kemudian berada di lokasi bersama dengan orang sakit, kemudian dia melakukan adab-adab, ya, menjenguk orang sakit, diantaranya adalah berdoa, yang mendoakan yang kesembuhan, kemudian terus dia berapa lama dia di sana, kemudian sampai akhirnya balik lagi ke tempatnya. Selama itu dia berada di khurfatul jannah. Ya. Masya Allah. Jadi ternyata kita, ya, menjenguk itu dapat pahala luar biasa. Ya, jadi kalau misalkan kita bisa untuk menjenguk orang sakit, mendengar kabar ada saudara kita yang sedang sakit dan kita bisa punya kesempatan untuk itu menjenguk, maka jenguklah. Ya. Dan mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa sekali. Apalagi teman kita, saudara kita yang terkapar di rumah sakit. Nah, itu jenguk. Nah, kalau kita mampu, kita jenguk. Baik. Kemudian adab yang berikutnya, yustahabbu an yaqula az-zair la ba'sa 'alaik fahuran insyaallah. Adab yang berikutnya adalah dianjurkan mengucapkan la ba'sa tahurun insyaallah ketika menjenguk orang sakit. Hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Arabi ya'uduhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk Arab Badui. Jadi ini kisahnya ada Arab Badui yang sedang sakit parah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk Arab Badui. Kemudian Abdullah bin Abbas melanjutkan informasi yang beliau ingin sampaikan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ala maridin ya'uduhu qala la ba'sa tahurun insyaallah. Dan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau menjenguk orang sakit maka beliau mengucapkan la ba'sa tahurun insyaallah. Yang artinya tidak mengapa, tidak apa-apa. Semoga penyakit ini menyucikanmu dari dosa-dosa. Gitu. Insyaallah. Tidak mengapa. Ya, semoga penyakit ini menghapus dosa-dosamu. Insyaallah. Nah, ini dia. Dan dari sebelum kita lanjutkan, ini merupakan ada yang mengatakan bahwasanya apa yang disampaikan Nabi SAW di sini bukanlah bentuk doa, ya, tapi sekedar
informasi saja, memberitahukan, mengajarkan dan menenangkan hati Arab Badui ini yang sedang sakit parah, dan menyampaikan kabar gembira. Kalau dia sabar terhadap penyakit itu, ya, dan mengharap pahala di sisi Allah, maka semoga itu akan mensucikannya dari segala dosanya. Makanya kalimat beliau adalah la ba'sa tahurun insyaallah. Ada kalimat insyaallah di situ. Ya. Sedangkan yang diketahui kalau doa itu harus pasti, yakin dan serius. Ya, tidak menggunakan kata insyaallah dalam doa. Ya. Misalkan doa Allahumma gfirli in syi'ta gitu. Kalau ya Allah ampunilah aku kalau engkau kehendaki, ini tidak dipergunakan untuk doa. Ya. Jadi kalau doa tidak ada kalimat insyaallah. Maka sebagian mengatakan ini Nabi SAW tidak sedang mendoakannya, tapi menyampaikan berita, kabar atau informasi, mengajarkan juga kepada Arab Badui ini, kalau sebenarnya penyakit ini itu akan membersihkan kamu dari dosa. Jadi sabarlah, gitulah kurang lebihnya yang diinginkan oleh Nabi SAW, menenangkan hati orang yang sedang sakit, karena sakit parah. Dan itu salah satu juga ya, tujuan orang yang menjenguk, tenangkan mereka, berikan kalimat-kalimat yang menenangkan hati mereka yang sedang sakit. Semuanya mereka lebih lebih tenang, lebih bisa bersabar, dan mungkin menambah kesabaran mereka menghadapi penyakit yang mereka derita. Seperti itu. Dan sebagian ulama lain mengatakan ini adalah doa. Tetap ini katakan doa. La ba'sa tahurun, insyaallah ini doa. Kata insyaallah di sana itu bukan bermaksud seperti yang dipahami oleh sebagian pendapat yang lain, tapi insyaallah di sini hanyalah penegasan saja. Jadi tetap doa, ini merupakan doa tapi ada penegasan dalam doanya, yaitu dengan kalimat insyaallah. Sebagaimana yang terdapat dalam doa yang lain. Doa ziarah kubur. Siapa yang hafal doa ziarah kubur? Yuk kita PR ziarah kubur. Doa ziarah kubur gimana? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum. Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu mengajarkan para sahabat idza kharaju ila maqabir, ketika mereka pergi menuju pemakaman, maka dianjurkan untuk membaca doanya. Assalamualaikum ala diyari minal mu'minina wal muslimin. Wa inna insyaallah lalahikun. Di situ ada kalimat insyaallah. Padahal itu doa. Ya. Assalamualaikum ala diyar. Assalamualaikum kepada penghuni kubur di sana. Ya. Minal mu'minina wal muslimin, dari kalangan mukmin dan orang muslim. Wa inna insyaallah, dan sesungguhnya kami insyaallah, bukan berartinya adalah suatu keraguan, tapi penegasan kalimat itu insyaallah di situ. Lalahikun, akan mengikuti kalian. Atau nanti kami juga akan berada di alam kubur juga bersama kalian. Jadi sekali lagi, ini adalah lafaz yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana ada doa yang memang disisipi dengan kalimat insyaallah, tapi sebagai penegasan, gitu ya, supaya nanti nggak salah paham. Kok doa aku katanya kan nggak boleh pakai insyaallah, ya harus yakin, benar-benar serius dan yakin. Nah ini sekali lagi memberitahukan bahwasanya ini hanya penegasan. Baik. Kemudian, faqala lahu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, sudah bertemu dengan Arab Badui ini yang sedang sakit parah, ya beliau mengucapkan la ba'sa tahurun insyaallah. Enggak apa-apa, tenang. Semoga penyakit ini yang kau derita itu akan membersihkanmu dari
dosa-dosa, insya Allah. Sekali lagi tujuan Nabi SAW apa? Menenangkan hati orang yang sabar, memberikan apa namanya, mengingatkan untuk sabar dan mengharap pahala di sisi Allah. Karena apa yang ia derita itu akan menghapus dosa-dosa. Diingatkan, diajarkan. Kulta, apa yang dikatakan? Ya, apa yang dikatakan oleh Ar-Badawi ini? Tahurun kalla, bal hiya humma tafuru atau tathuru ala syekhin kabir tuziruhul kubur. Kata Arab Badui ini. Ini balasannya ya, Arab Badui, namanya Arab Badui masa itu ya. Ngomongnya ceplas-ceplos, nggak disaring. Ya. Dan kurang beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena mereka kan Arab Badui masa itu tinggalnya di luar kota ya. Jadi maksudnya bukan di luar kota. Tidak di wilayah kota, tapi di lembah-lembah, di padang pasir di sana lah. Jadi jauh dari orang-orang gitu. Ya, jauh dari masyarakat pada umumnya. Maka ketika mendengar itu dia mengatakan, apa yang dia katakan Arab Badui ini? Coba kita lihat. Maaf. Ya. Mengatakan kalau sakit ini bukan menghapus dosa. Sakit ini itu bukan penghapusan, bukan penyucian. Ya. Tapi demam yang panas yang bergejolak ini yang menimpa orang yang lanjut usia, karena dia sudah lanjut usia, sudah tua. Dan mengantarkannya ke alam kubur, yaitu kepada kematian. Balasan dari Arab Badui ini seakan-akan mengatakan bahwasanya apa? Dia tidak sabar dengan penyakit. Ini penyakit yang luar biasa, demam yang begitu tinggi. Sampai-sampai dia merasa kalau besok tuh udah tinggal meninggal aja. Penyakitnya ini yang dia derita akan membawanya kepada kematian. Menunjukkan ketidaksabarannya dia. Ya. Dan tidak menerima nasihat dari Nabi SAW, tidak menerima ya, kalimat-kalimat penenang dari Nabi SAW. Ini yang dilakukan oleh Arab Badui. Maka kata Rasulullah SAW, apa yang beliau katakan? Fan'amidan. Ya udah kalau gitu. Nabi SAW. Ini kurang lebihnya bahasanya gitu ya kalau kita. Ya udah, suka-suka. Ya udah. Artinya dijawab tuh, apa yang diinginkan sama orang itu, orang Badui itu, ya pengennya seperti itu, pesimis, ya, sudah merasa putus asa dengan penyakitnya, gak ada harapan untuk sembuh lagi, dia sudah beranggapan besok nih bakal wafat nih. Ya sudah, kalau kata Nabi SAW, ya udah kalau gitu, ya, sesuai dengan perasaan kamu saja. Nah ini, ya ini adalah percakapan yang terjadi ketika Nabi SAW mengunjungi Arab Badui yang sedang sakit. Ya. Maka seseorang yang dijenguk oleh orang lain dan diberikan kalimat-kalimat yang baik, penenang, maka dia terima. Dia bersyukur dengan itu diingatkan. Kemudian yang menjenguk pun juga ya menyampaikan kalimat-kalimat yang baik, kalimat yang menenangkan, doa dan lain sebagainya. Penyemangat lah, motivasi. Kalimat-kalimat yang memberikan semangat kepada orang yang sakit. Dan yang terjadi, ya, terkadang ada orang yang dia sakit, ya, derita penyakit dan begitu berat, kemudian dia yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia optimis akan sembuh, dia punya keinginan yang kuat untuk sembuh dan harapan yang besar untuk sembuh dari penyakitnya.
dan Allah Subhanahu wa taala mengijabah doanya. Ya. Tapi ada juga orang yang dia terkena penyakit yang berat, tapi dia putus asa. Udah merasa nggak ada harapan lagi deh. Maka Allah pun tidak akan mengabulkan doa kesembuhan baginya. Ini selaras dengan hadis yang lain yang menarik adalah hadis qudsi, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, saya itu sesuai dengan prasangka hamba. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau hambanya ingin minta sesuatu yang positif, ya, sesuatu yang baik dan dia optimis, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan demikian, mewujudkan hal yang dia minta itu. Tetapi kalau hambanya berlawanan malah pesimis, ya, merasa Allah nggak membantu, ya merasa Allah nggak menolongnya dan lain sebagainya, merasa dia yang paling berat sedunia dengan penyakitnya itu, maka Allah Subhanahu wa taala pun, ya, tidak akan mengabulkan doa kesembuhan baginya. Dan itu yang pernah terjadi beberapa kisah. Ada yang menarik gitu. Ada seorang yang dimana dia itu terkena ya demam lah. Tapi demamnya ini kalau dia sekali demam itu tinggi. Bukan yang kayak biasa gitu. Tapi yang langsung 39 derajat gitu, langsung sampai nyentuh 40. Orang tersebut ya sakit di hari Jumat. Ya, di hari Jumat pagi itu sudah mulai terasa. Seharian dia merasa sudah mulai. Kemudian malamnya itu puncaknya. Puncaknya merasa sangat tinggi sekali. 39 derajat. Dan di momen itu, ya, orang itu meyakini kalau Allah memberikan kesembuhan. Dia meyakini Allah Subhanahu wa taala, ya, mendengar doanya. Dan dia berserah diri kepada Allah saat itu. Dan dia yakin dan ingin diberikan kesembuhan. Tekad kuat, ya, keinginan yang besar untuk sembuh. Karena namanya orang sakit kan nggak enak, ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Apalagi sakit demam yang tinggi itu, cuma bisa tiduran aja yang berbaring. Dan apa yang terjadi? Masya Allah. Paginya, subuh, sudah mulai turun. Kemudian, sudah masuk waktu duha, hilang. Demamnya cuma semalam. Dalam waktu semalam hilang. Itu biasanya kalau demam itu sampai 3 hari orang-orang kan. Ini semalam. Dan itu terjadi bukan hanya sekali, 2 kali. Ini pengalaman yang luar biasa di orang tersebut. Maka ketika kalau kita sakit, coba benar-benar kita mengharapkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Keinginan yang kuat untuk sembuh. Ya, bahkan juga ada kisah yang lain di mana ada orang yang terkena cancer, ya, yang sudah stadium yang tinggi, udah kata dokter udah divonis nih hidupnya sebulan lagi udah. Ya. Lalu orang itu apa yang terjadi? Ya, dia umroh, kemudian dia minum air zam-zam. Setiap hari dia minum air zam-zam. Kemudian dia tentunya dia berdoa kepada Allah dan dia yakin kalau Allah menyembuhkannya. Dia berdoa tidak lepas setiap harinya. Dan keinginan yang luar biasa besarnya agar penyakitnya hilang. Sebulan setelah itu periksa ke dokter, dokternya pun terkaget-kaget.
Tanya apa yang Anda lakukan selama ini? Orang tersebut bingung, loh ada apa dok? Ada apa nih? Saya ya biasa aja, cuma ya umrah, habis mulai umrah terus ya biasa saja. Kata dokternya mah, kansernya hilang. Kansernya hilang. Ya tadi divonis sebelumnya, ini nyawanya nggak lama lagi, hilang. Lalu dia sampaikan kepada dokter itu, kalau dia ternyata selama itu dia minum air zam-zam saja, dan dia berdoa dan dia minta kesembuhan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan ternyata dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini salah satu kisah menarik. Ya. Jadi ada yang seperti itu. Dan ketika seorang terima penyakit, maka hendaklah menerima kondisi itu dengan baik. Karena apa? Itu merupakan takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, menerima kalau itu adalah sebuah takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang dimana takdir Allah semuanya baik. Dan ada hikmah yang besar di balik itu. Ketika orang sudah bisa menerima dengan takdirnya, maka dia bersabar kepada Allah terhadap dengan penyakitnya dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang berikutnya. Adab yang berikutnya yaitu istihbab wada'il yad 'alal marid wa ruqiyatuhu. Dianjurkan bagi seseorang ya, untuk meletakkan tangannya di bagian tubuh orang yang sedang sakit dan meruqyahnya. Ruqyah, membacakan sesuatu bacaan-bacaan yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala ya kepada orang yang sedang merasakan sesuatu dalam tubuhnya. Hadis ini adalah hadis yang sahih ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ata maridan aw utiya bihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau menjenguk orang yang sakit atau orang sakit itu mendatangi beliau. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengucapkan adzibil bas rabban nas ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ini doanya. Hafal ya Pak Bu ya? Ini doa yang Masya Allah ya. Ya, artinya hilangkanlah penyakit ini wahai Rabb pemelihara manusia. Sembuhkanlah karena Engkau Maha Penyembuh. Tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan darimu. Kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas penyakit sedikit pun. Luar biasa arti dari doa ini. Jadi bukan sekedar minta kesembuhan, tetapi memuji Allah dulu, memuji Allah. Ya. Minta dihilangkan penyakitnya, tidak cukup dari situ. Karena terkadang penyakit hilang tapi ada sisa-sisanya. Ada bekas, ada apa ya? Efek sampingnya dalam tubuhnya. Maka itu juga diminta untuk dihilangkan. Ya. La yughadiru saqama. Kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas penyakit sedikit pun. Dihilangkan benar-benar. Nah, ini salah satu doa yang bagus sekali yang kita coba untuk praktekkan ketika kita menjenguk orang yang sakit. Letakkan tangan kita ke tubuh orang sakit tersebut, doakan dengan doa ini. Adzibil bas rabban nas ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Dalam riwayat yang lain didahulukan rabban nas. Saya lebih cenderung kepada yang itu. Ya. Allahumma rabban nas
Adhibil bas ishfi wa anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ya Pak, silakan dibaca. Sudah hafal ya? Belum. Baik. Saya pandu. Kita pakai yang ada dulu aja di sini. Adhibil bas Rabban nas ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Saya lagi. Adhibil bas Rabban nas ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Masya Allah. Baik, nanti kalau pulang dari sini satu-satu dibaca ya. Nah, ini baca, Masya Allah. Ya. Yang berikutnya, riwayat yang berikutnya adalah masih sama dari Aisyah radhiyallahu anha. Masya Allah. Ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ishtaka yaqra'u 'ala nafsihi bil mu'awwidzat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau merasa sakit, ya, maka beliau membaca 3 surat terakhir. Ketika beliau merasa sakit, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membaca 3 surat terakhir apa aja? Iya, Al-Ikhlas, Al-Baqarah. Lama ya selesai nanti. Falaq dan An-Nas. Nah, 3 itu. Kemudian meniupkannya. Tiup. Baca. Ya, kemudian ditiup. Tapi ingat lafaz di sini adalah yanfusu. Nafs, an-nafsu. Jadi tiupannya ini pakai ludah tipis-tipis. Jadi bukan tiupan kosong udara aja, tapi ada ludahnya tipis-tipis saja. Ya. Disertai dengan lidah. Ingat ya, karena dalam bahasa Arab itu ada 3 Pablo. Ada namanya an-nafkhu, itu tiupan saja, nggak udara saja yang keluar. Ada an-naftu yang ini, yang saya garis warnai warna kuning ini. Nah, ini adalah tiupan tapi ada ludahnya, tapi sedikit, tipis saja. Ya, tipis saja, jangan terlalu banyak. Ya, gerimis, gerimis. Ya. Kemudian yang ada juga at-taflu. At-taflu itu sudah banyak ludahnya. Tiupan yang banyak ludahnya. Nah, jadi kita pakai yang pertengahan. Ya, pertengahan ya. Baik, ketika sudah membaca muawwidzat ditiup nih. Nah, itu yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diusap tubuhnya. Falamma ishtadda waja'uhu, dan tatkala sakit Nabi SAW yang dirasa semakin parah, Aisyah radhiyallahu anha yang membaca 3 surat itu. Terasa nih, ya, Nabi SAW semakin berat nih penyakitnya. Aisyah radhiyallahu anha yang membaca 3 surat itu. Ya. Dan beliau mengusap Nabi SAW dengan tangan Nabi SAW sendiri. Ini kecerdasan dari Aisyah radhiyallahu anha, masya Allah ya. Enggak mengusap pakai tangan dia, enggak. Tapi beliau menggunakan tangan Nabi SAW sendiri untuk mengusap tubuh Nabi SAW. Masya Allah. Karena mengerti tubuh Nabi SAW itu membawa keberkahan. Dan mengharap
Ya, beliau mengharap keberkahan dengan tangannya beliau itu. Ya. Jadi yang mengusap bukan Aisyah radhiyallahu anha, bukan tangan Aisyah, tapi menggunakan tangan Nabi SAW sendiri mengusap tubuh Nabi SAW. Kecerdasan Aisyah luar biasa. Ya. Dan ini di sini letaknya. Ketika kita merasa sakit di bagian tubuh kita, coba kita baca ini dulu. Berdoa kepada Allah kesembuhan, yakin, mengharap keinginan yang besar untuk sembuh. Kemudian serius berdoa, fokus. Lalu coba lakukan ini. Baca 3 surat terakhir, kemudian meniupkannya, kemudian diusap ke tubuh. Dan insya Allah akan kita lihat reaksi dari hal tersebut. Ya. Begitu juga ketika ada anak kita, mungkin cucu kita, yang sedang sakit nih, mungkin sakit demam, gitu. Atau sakit apapun, sakit kepala atau sakit apa yang mungkin berat. Ya. Nah, coba doakan, kemudian baca 3 surat terakhir ini. Ya, lalu usap, tiup, kemudian usap tubuh. Nah, coba ini dilakukan, masya Allah. Kita lihat nanti apa hasilnya. Ya. Tapi ingat, ketika kita melakukan ini, yakinlah bahwasanya Allah yang menyembuhkan, bukan kita, bukan dengan sebab kita, tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang menyembuhkan. Dan benar-benar yakin meminta pertolongan kepada Allah untuk kesembuhan itu. Inilah salah satu bentuk tawakal. Ketika sudah berikhtiar, kita mencari pengobatan, tentu dilakukan pengobatan itu, minum obat dan lain sebagainya. Tapi dahulukan doa. Baru setelah itu coba praktekkan apa yang tadi disampaikan. Masya Allah. Baik. Kita cukupkan sampai di sini untuk pertemuan kali ini. Insya Allah kita sambung di lain waktu. Kalau ada pertanyaan nanti monggo silakan bertanya. Sallallahu Nabi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.